Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Kota megah yang berdiri di atas labirin raksasa berusia ribuan tahun. Ketika berbicara tentang kota-kota bersejarah di dunia, nama Paris hampir selalu berada di urutan teratas. Ibu kota Perancis ini dikenal karena deretan bangunan batu yang megah dan telah bertahan selama berabad-abad, mulai dari Katedral Notre Dame, Arc de Triomphe, Pantheon, Museum Louvre, hingga berbagai istana, gereja, dan monumen bersejarah lainnya. Namun di balik kemegahan tersebut, tersimpan sebuah pertanyaan yang jarang terpikirkan oleh banyak orang. Dari mana sebenarnya semua batu raksasa yang digunakan untuk membangun Paris berasal? Pertanyaan sederhana itu ternyata membuka sebuah kisah yang jauh lebih luar biasa daripada sekedar sejarah pembangunan kota. Jawabannya tersembunyi jauh di bawah permukaan tanah Paris, dalam sebuah dunia bawah tanah yang benar-benar nyata dan hingga kini masih menyimpan begitu banyak misteri. Mengapa Eropa memiliki banyak bangunan batu sedangkan Tiongkok tidak? Perbedaan mencolok antara kota-kota kuno di Eropa dan Asia Timur seringkali menimbulkan rasa penasaran. Di Eropa, bangunan-bangunan monumental hampir seluruhnya dibangun menggunakan batu. Sebaliknya, sebagian besar bangunan bersejarah di Tiongkok sejak zaman kuno justru menggunakan kayu sebagai material utama. Padahal, peradaban Tiongkok dikenal memiliki kemampuan arsitektur yang sangat maju. Mereka mampu membangun kompleks istana, kuil, hingga kota-kota besar dengan perencanaan yang luar biasa. Sayangnya, karena menggunakan material kayu, banyak bangunan bersejarah tersebut akhirnya musnah akibat kebakaran, peperangan, maupun bencana alam yang terjadi silih berganti selama ribuan tahun. Berbeda dengan Eropa yang memilih batu sebagai bahan utama pembangunan, material tersebut jauh lebih tahan terhadap waktu sehingga banyak bangunan berusia ratusan bahkan ribuan tahun masih berdiri kokoh hingga sekarang. Lalu muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Bagaimana bangsa Eropa memperoleh batu dalam jumlah yang begitu besar untuk membangun seluruh kota mereka? Jawabannya ternyata terletak tepat di bawah kota Paris. Paris berdiri di atas tambang batu kapur raksasa. Tidak banyak orang mengetahui bahwa seluruh kota Paris sesungguhnya dibangun di atas salah satu tambang batu kapur terbesar yang pernah dimanfaatkan manusia. Lapisan batu kapur berkualitas tinggi membentang luas di bawah kota tersebut. Selama berabad-abad, batu-batu itulah yang dipotong, diangkat ke permukaan, lalu digunakan untuk membangun hampir seluruh bangunan ikonik Paris yang masih dapat disaksikan hingga hari ini. Karena itulah muncul sebuah ungkapan terkenal di Prancis. Semegah Paris di atas permukaan, sebesar itulah Paris di bawah tanah. Kalimat tersebut bukan sekadar perumpamaan puitis. Ungkapan itu benar-benar menggambarkan kondisi nyata Paris. Di bawah jalan-jalan yang ramai, gedung-gedung mewah, dan objek wisata terkenal, terbentang jaringan lorong bawah tanah yang luar biasa luas, rumit, dan hingga kini belum sepenuhnya berhasil dipetakan. Warisan Kekaisaran Romawi yang masih bertahan hingga kini. Sejarah dunia bawah tanah Paris dimulai sejak masa Kekaisaran Romawi, ketika wilayah tersebut masih dikenal sebagai Lutetia. Bangsa Romawi menemukan bahwa kawasan ini memiliki cadangan batu kapur dengan kualitas sangat baik. Batu tersebut mudah dipotong ketika baru ditambang, tetapi akan mengeras secara alami setelah terkena udara, menjadikannya bahan bangunan yang sangat ideal. Pada awalnya, proses penambangan dilakukan secara terbuka. Batu kapur diambil langsung dari permukaan tanah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kuil, benteng, gereja, jalan raya, dan berbagai bangunan penting lainnya. Namun seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan, lapisan batu yang berada dekat permukaan semakin menipis hingga akhirnya habis. Para penambang pun dihadapkan pada tantangan baru. Bagaimana cara mengambil batu yang berada jauh di bawah tanah? Awal mula terbentuknya labirin bawah tanah Paris. Untuk mengatasi persoalan tersebut, para penambang mulai menggali sumur-sumur vertikal yang menembus jauh ke dalam bumi. Dari setiap sumur itu, kemudian dibuat lorong-lorong horizontal yang menjalar ke berbagai daerah mengikuti lapisan batu kapur terbaik. Sedikit demi sedikit, jaringan lorong tersebut terus bertambah panjang. Setelah menemukan batu berkualitas tinggi, para pekerja memotongnya menjadi balok-balok besar. Batu-batu itu kemudian diangkut menuju sumur vertikal menggunakan gerobak sederhana sebelum akhirnya ditarik ke permukaan dengan sistem kontrol. Sesampainya di atas tanah, balok-balok batu tersebut langsung didistribusikan ke berbagai proyek pembangunan di seluruh kota. Proses ini berlangsung tanpa henti selama ratusan tahun.
Setiap generasi terus menggali lorong baru, memperluas jaringan lama, dan mengambil batu dalam jumlah yang semakin besar. Tanpa disadari, aktivitas penambangan yang berlangsung selama berabad-abad itu akhirnya menciptakan sebuah dunia bawah tanah yang ukurannya hampir menyamai kota Paris di atas permukaan. Sebuah kota rahasia sepanjang lebih dari 300 km. Hasil dari penambangan selama berabad-abad tersebut adalah terbentuknya jaringan lorong bawah tanah yang diperkirakan memiliki panjang lebih dari 300 km. Lorong-lorong itu sering terhubung, membentuk labirin raksasa yang bercabang ke segala arah. Yang lebih mengejutkan, hingga saat ini tidak ada seorang pun yang benar-benar mengetahui keseluruhan bentuk jaringan tersebut. Pemerintah Paris memang memiliki sejumlah peta yang menunjukkan hubungan antara beberapa lorong dengan kawasan di permukaan kota. Namun peta-peta itu hanya menggambarkan sebagian kecil dari keseluruhan jaringan yang ada. Masih terdapat banyak cabang lorong yang belum sepenuhnya dipetakan. Sebagian bahkan telah tertutup longsoran, terendam air, atau tidak pernah dijelajahi kembali selama puluhan hingga ratusan tahun. Artinya, meskipun teknologi pemetaan modern telah berkembang sangat pesat, dunia bawah tanah Paris masih menyimpan wilayah-wilayah yang belum benar-benar dipahami manusia. Di balik jalan-jalan indah yang setiap hari dipenuhi jutaan wisatawan, ternyata tersembunyi sebuah kota lain yang gelap, sunyi, dan penuh teka-teki. Dan justru di sanalah berbagai kisah paling mengerikan dalam sejarah Paris dimulai. Katakombe Paris, tragedi 6 juta kerangka manusia, dan awal mula tempat paling mencekam di bawah kota Paris. Setelah berabad-abad dimanfaatkan sebagai tambang batu kapur, jaringan lorong bawah tanah Paris terus bertambah luas hingga membentuk sebuah labirin raksasa yang membentang di bawah hampir seluruh kota. Namun seiring berjalannya waktu, fungsi lorong-lorong tersebut perlahan berubah. Jika pada awalnya tempat itu menjadi sumber material untuk membangun kota Paris, maka memasuki akhir abad ke-18, dunia bawah tanah tersebut justru berubah menjadi lokasi penyimpanan jutaan jasad manusia. Sejak saat itulah lahir salah satu tempat paling terkenal sekaligus paling menyeramkan di dunia, yaitu Katakombe Paris. Ketika Paris dilanda krisis pemakaman, pada penghujung abad ke-18, Paris berkembang menjadi salah satu kota terbesar di Eropa. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat membawa berbagai persoalan baru, terutama dalam bidang sanitasi. Saat itu, sebagian besar jenazah masih dimakamkan di kompleks-kompleks pemakaman yang berada tidak jauh dari kawasan pemukiman. Selama bertahun-tahun, makam-makam tersebut semakin penuh. Lapisan tanah yang tersedia tidak lagi mampu menampung jumlah jenazah yang terus bertambah setiap harinya. Kondisi tersebut semakin memburuk ketika sebuah banjir besar melanda Paris. Air bah menghancurkan banyak makam tua, peti-peti jenazah rusak, tulang belulang manusia bermunculan ke permukaan, sementara jasad-jasad yang telah membusuk hanyut bersama air menuju kawasan permukiman. Bau menyengat memenuhi udara, kondisi sanitasi kota memburuk secara drastis, sementara kekhawatiran terhadap penyebaran wabah penyakit semakin meningkat. Bagi masyarakat Paris saat itu, bencana tersebut bukan hanya menimbulkan rasa takut, tetapi juga menciptakan ancaman kesehatan yang sangat serius. Tahun 1786, operasi pemindahan jenazah terbesar dalam sejarah Paris. Pada 1786, pemerintah Paris secara resmi memulai operasi pemindahan jenazah dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap malam, iring-iringan kereta membawa peti mati dan tulang belulang dari berbagai kompleks pemakaman menuju pintu masuk lorong bawah tanah. Proses pemindahan dilakukan secara bertahap dan berlangsung hampir tanpa henti. Selama 10 tahun, jutaan kerangka manusia dipindahkan dari makam-makam tua menuju bekas tambang batu kapur yang berada jauh di bawah kota. Tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial. Tokoh-tokoh terkenal, bangsawan, ilmuwan, pejuang, hingga rakyat biasa ditempatkan bersama dalam lorong-lorong yang sama. Di antara mereka terdapat nama-nama besar seperti Montesquieu dan Jean-Paul Marat yang akhirnya beristirahat berdampingan dengan jutaan warga Paris lainnya. Ketika seluruh proses tersebut selesai, diperkirakan sekitar 6 juta kerangka manusia telah memenuhi lorong-lorong bawah tanah Paris. Jumlah itu bahkan melebihi populasi penduduk Paris yang masih hidup pada masa tersebut. Sulit membayangkan sebuah kota yang memiliki penduduk bawah tanah lebih banyak dibandingkan warga yang hidup di atas permukaan. Dari sumber wabah menjadi solusi kota.
Meski terdengar menyeramkan, keputusan memindahkan jutaan jenazah ternyata membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat Paris. Kuburan-kuburan yang sebelumnya menjadi sumber pencemaran akhirnya ditutup. Ancaman penyebaran penyakit akibat makam yang rusak pun berhasil ditekan secara signifikan. Di sisi lain, pemerintah juga tidak lagi menghadapi persoalan kekurangan lahan pemakaman yang selama bertahun-tahun menjadi masalah serius. Dengan kata lain, Katakombe Paris bukan dibangun untuk menciptakan tempat wisata horor. Keberadaannya lahir sebagai solusi darurat terhadap krisis kesehatan masyarakat yang saat itu mengancam keselamatan seluruh kota. Katakombe Paris hanyalah sebagian kecil dari dunia bawah tanah. Banyak wisatawan yang datang ke Paris mengira bahwa seluruh jaringan bawah tanah kota ini hanyalah Katakombe Paris yang kini dibuka untuk umum. Padahal anggapan tersebut sama sekali tidak tepat. Katakombe yang dapat dikunjungi wisatawan sebenarnya hanya merupakan bagian yang sangat kecil dari keseluruhan dunia bawah tanah Paris. Di luar jalur wisata resmi, masih terdapat ratusan kilometer lorong lain yang bercabang ke berbagai arah. Sebagian lorong sudah dipetakan, sebagian lagi masih sulit dijangkau. Sementara tidak sedikit yang hingga kini tetap menjadi wilayah terlarang karena dianggap terlalu berbahaya untuk dimasuki. Besarnya jaringan tersebut membuat banyak ahli menggambarkan Katakombe Paris hanya sebagai setetes air di tengah lautan. Artinya, apa yang dapat dilihat wisatawan saat ini hanyalah sebagian sangat kecil dari keseluruhan labirin bawah tanah yang tersembunyi di bawah ibu kota Prancis. Tempat yang menyimpan lebih banyak misteri daripada jawaban. Selama ratusan tahun, lorong-lorong bawah tanah Paris telah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa luar biasa. Di sana pernah terjadi tragedi, kecelakaan, peperangan, penemuan yang mengubah sejarah, hingga berbagai kisah misterius yang sampai sekarang belum berhasil dipecahkan. Bagi sebagian orang, jaringan bawah tanah Paris hanyalah bekas tambang tua. Namun bagi mereka yang pernah mempelajari sejarahnya, tempat itu merupakan dunia lain yang hidup berdampingan dengan kota modern di atasnya. Sebuah labirin gelap yang menyimpan jutaan kisah, jutaan kerangka, dan rahasia yang belum seluruhnya berhasil diungkap. Dan pada akhir abad ke-16, salah satu tragedi paling menyedihkan pun terjadi di sana. Ketika seorang pria memasuki lorong-lorong tersebut dengan keyakinan bahwa ia mengenalnya dengan baik. Ia tidak pernah menyangka bahwa langkah itu akan menjadi perjalanan terakhir dalam hidupnya. Penjaga rumah sakit yang hilang selama 11 tahun, labirin mematikan Paris, dan kisah perlawanan yang bersembunyi di bawah kota. Setelah Katakombe Paris dipenuhi sekitar 6 juta kerangka manusia pada akhir abad ke-18, jaringan lorong bawah tanah itu tetap menjadi bagian penting dari kehidupan kota. Jalur-jalur tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemindahan jenazah, penyimpanan barang, hingga akses menuju berbagai bangunan di Paris. Namun di balik fungsi-fungsi tersebut, labirin bawah tanah itu perlahan mulai dikenal sebagai tempat yang penuh bahaya. Semakin banyak kisah mengenai orang-orang yang masuk ke dalam lorong, tetapi tidak pernah berhasil menemukan jalan pulang. Sebagian memang berhasil keluar dengan selamat, namun sebagian lainnya menghilang tanpa jejak, seolah-olah ditelan oleh perut bumi. Tahun 1793, ketika seorang penjaga rumah sakit menghilang tanpa jejak. Salah satu kisah paling terkenal terjadi pada 1793 di tengah gejolak revolusi Prancis. Pada masa itu, seorang penjaga rumah sakit di Paris memiliki tugas yang membuatnya sangat akrab dengan lorong-lorong bawah tanah. Ketika seorang pasien meninggal dunia, jenazah seringkali dipindahkan melalui jaringan terowongan menuju tempat penyimpanan atau lokasi pemakaman. Karena pekerjaannya itu, sang penjaga telah berkali-kali keluar masuk Katakombe. Sedikit demi sedikit, ia mulai merasa telah menguasai setiap tikungan dan percabangan lorong. Rasa percaya diri itu akhirnya berbuah menjadi kesalahan yang harus dibayar dengan nyawanya. Segelas anggur yang mengubah takdir. Suatu malam, setelah menghabiskan cukup banyak minuman keras, penjaga tersebut mendengar kabar bahwa terdapat gudang anggur yang tersembunyi di suatu bagian lorong bawah tanah. Baginya, tempat itu bukanlah wilayah asing. Ia yakin mampu menemukan gudang tersebut tanpa kesulitan. Dengan langkah yang mulai sempoyongan akibat pengaruh alkohol, ia membuka pintu menuju jaringan terowongan bawah tanah Paris. Tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Tidak ada pula yang mengetahui jalur mana yang dipilihnya malam itu. Yang pasti, sejak saat itu ia tidak pernah terlihat lagi. Labirin yang menelan manusia.
Hilangnya sang penjaga ternyata bukanlah kejadian yang luar biasa pada masa itu. Kasus orang tersesat di dunia bawah tanah Paris sebenarnya cukup sering terjadi. Lorong-lorong bekas tambang memiliki percabangan yang sangat banyak. Sebagian lorong berakhir buntu, sebagian lagi terhubung ke jalur lain yang hampir serupa bentuknya. Tanpa penerangan yang memadai, seseorang dapat kehilangan orientasi hanya dalam hitungan menit. Semakin panik seseorang, semakin besar kemungkinan ia memilih jalur yang salah. Dalam kondisi seperti itu, peluang untuk kembali ke pintu masuk menjadi semakin kecil. Tidak mengherankan jika banyak orang akhirnya menghilang begitu saja di dalam kegelapan bawah tanah. Polisi akhirnya menutup sebagian akses. Setelah berbagai laporan orang hilang terus bermunculan, pihak kepolisian mengambil keputusan tegas. Mereka menutup akses menuju sejumlah bagian jaringan bawah tanah yang dianggap terlalu berbahaya. Alasan mereka sederhana, bahkan orang yang merasa sangat mengenal medan sekalipun masih dapat tersesat. Jika seseorang yang hampir setiap hari bekerja di lorong bawah tanah saja bisa menghilang, maka masyarakat umum tentu menghadapi risiko yang jauh lebih besar. Namun penutupan akses tersebut tidak mampu mengubah nasib sang penjaga rumah sakit. Ia tetap tidak ditemukan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berubah menjadi tahun. Keluarganya tidak pernah mengetahui bagaimana akhir hidupnya. Perang Dunia II, labirin yang menjadi medan pertempuran rahasia. Puluhan tahun kemudian, jaringan bawah tanah Paris kembali memainkan peran penting dalam sejarah. Ketika Perancis diduduki Jerman Nazi antara tahun 1940 hingga 1944 selama Perang Dunia II, lorong-lorong bekas tambang itu berubah menjadi tempat perlindungan sekaligus markas rahasia. Kelompok perlawanan Prancis, French Resistance, memanfaatkan jaringan bawah tanah untuk bergerak tanpa mudah terdeteksi oleh pasukan pendudukan. Mereka membangun markas tersembunyi di dekat sistem saluran air bawah tanah Paris. Dari sana berbagai operasi sabotase, pengiriman pesan rahasia, hingga perencanaan aksi perlawanan dilakukan. Dua musuh besar berjarak hanya 600 meter. Ironisnya, pasukan Nazi yang berusaha memburu kelompok perlawanan juga memanfaatkan dunia bawah tanah Paris. Mereka mendirikan markas komando sendiri di dalam jaringan lorong yang sama. Yang luar biasa adalah kedua markas tersebut ternyata hanya dipisahkan oleh jarak sekitar 600 meter. Namun selama bertahun-tahun, kedua pihak tidak pernah benar-benar mengetahui posisi pasti lawannya. Labirin bawah tanah yang sangat rumit menjadi benteng alami yang melindungi masing-masing pihak. Bahkan pasukan Nazi yang beberapa kali melakukan penyisiran seringkali gagal menemukan jalur menuju markas kelompok perlawanan. Sebagian tentara yang masuk terlalu jauh bahkan dilaporkan tidak pernah kembali. Lorong-lorong yang sama telah berubah menjadi musuh yang lebih berbahaya daripada pasukan yang mereka kejar. Rahasia baru terungkap setelah Paris dibebaskan. Baru setelah Paris berhasil dibebaskan pada Agustus 1944, para sejarawan dan aparat militer mulai mempelajari kembali jaringan bawah tanah tersebut. Saat itulah mereka menyadari betapa dekatnya kedua markas itu selama perang berlangsung. Penemuan tersebut membuat banyak orang terkejut. Selama bertahun-tahun, kedua kelompok sebenarnya hidup hampir berdampingan di bawah tanah, tetapi tidak pernah benar-benar bertemu. Kompleks bekas markas perlawanan Prancis kemudian dipertahankan sebagai museum sejarah. Di dalamnya masih tersimpan berbagai peninggalan asli, termasuk sebuah sepeda statis yang dahulu digunakan untuk menggerakkan generator listrik secara manual. Listrik yang dihasilkan dari kayuhan sepeda itulah yang memungkinkan lampu penerangan dan peralatan komunikasi tetap berfungsi di tengah keterbatasan perang. Sementara itu, bekas markas Nazi mengalami nasib yang sangat berbeda. Bangunan tersebut kini dipenuhi grafiti yang dibuat oleh warga Paris dari generasi ke generasi, seolah menjadi simbol penolakan terhadap masa kelam pendudukan Jerman di Prancis. Dunia bawah tanah yang terus menyimpan rahasia. Berabad-abad telah berlalu sejak lorong-lorong itu pertama kali digali oleh bangsa Romawi. Lorong yang dahulu menjadi tambang batu kapur, kemudian berubah menjadi pemakaman massal. Tempat itu juga pernah menjadi jalur pemindahan jenazah, lokasi hilangnya banyak orang, hingga markas rahasia pada masa perang. Namun semua kisah tersebut ternyata masih belum menjadi bagian paling misterius dari dunia bawah tanah Paris. Memasuki abad ke-21, polisi Prancis justru menemukan sesuatu yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan. Jauh di dalam lorong-lorong yang gelap itu,
berdiri sebuah bioskop rahasia lengkap dengan layar lebar, kursi penonton, ruang proyeksi, bahkan sistem kelistrikan modern. Tidak ada yang mengetahui siapa pembangunnya, dan ketika polisi kembali beberapa hari kemudian, tempat itu telah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Sebuah dunia yang hidup di bawah kota. Bagi masyarakat Paris sendiri, keberadaan komunitas bawah tanah sebenarnya bukan lagi hal yang asing. Selama puluhan tahun, sebagian lorong bekas tambang telah menjadi tempat berkumpul berbagai kelompok alternatif. Ada yang menjadikannya ruang seni, ada pula yang menggunakannya sebagai lokasi pesta musik, galeri rahasia, hingga tempat pertemuan komunitas yang tidak ingin diketahui publik. Karena aktivitasnya berlangsung jauh dari permukaan kota, dunia tersebut sering dianalogikan sebagai dark web dalam kehidupan nyata. Masyarakat mengetahui keberadaannya, tapi hampir tidak ada yang benar-benar memahami apa saja yang berlangsung di dalamnya. Dan siapa yang tahu, mungkin hingga saat ini masih ada ruangan-ruangan lain yang belum pernah ditemukan oleh siapapun. Rekaman kamera yang membuat banyak orang bergidik. Selain kisah bioskop rahasia, ada pula sebuah cerita yang hingga kini terus menjadi bahan perdebatan. Pada awal dekade 1990-an, seorang penjelajah gua dilaporkan menemukan sebuah kamera video genggam yang tergeletak di salah satu lorong bawah tanah Paris. Kamera tersebut masih menyimpan kaset rekaman. Karena penasaran, rekaman itu kemudian diputar. Apa yang terlihat di dalamnya membuat banyak orang merinding. Seseorang berlari seolah dikejar sesuatu. Video itu memperlihatkan seseorang yang sedang berlari di dalam lorong katakombe. Gerakannya tampak panik, napasnya terdengar memburu. Kamera berguncang hebat, seolah orang yang membawanya sedang berusaha menyelamatkan diri dari sesuatu. Namun hingga kini tidak pernah diketahui apa sebenarnya yang membuat orang tersebut ketakutan. Tidak terlihat sosok lain, tidak terdengar suara selain langkah kaki dan napas yang semakin berat. Beberapa saat kemudian, kamera tiba-tiba terlepas dari genggamannya. Benda itu jatuh menghantam lantai batu. Gambar berguncang beberapa detik, lalu layar berubah gelap. Rekaman berakhir begitu saja. Tidak ada informasi mengenai siapa pemilik kamera tersebut. Tidak diketahui pula apakah orang itu berhasil keluar dari labirin atau justru menjadi salah satu korban yang hilang di bawah tanah Paris. Karena suasananya yang begitu mencekam, cuplikan video tersebut kemudian menginspirasi sejumlah karya film horor yang memanfaatkan kisah dunia bawah tanah Paris sebagai latar cerita. Agustus 2017, pencurian anggur paling unik di Paris. Jika kisah-kisah sebelumnya terdengar menyeramkan, maka peristiwa berikut menunjukkan bahwa lorong bawah tanah Paris juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan aksi kriminal yang sangat cerdik. Pada Agustus 2017, seorang miliarder di Paris melaporkan kehilangan lebih dari 300 botol anggur merah premium. Nilai kerugian diperkirakan mencapai sekitar 250.000 euro. Awalnya polisi menduga pencurian dilakukan melalui pintu utama rumah mewah tersebut. Namun hasil penyelidikan menunjukkan kenyataan yang sama sekali berbeda. Pencuri datang dari bawah tanah. Gudang anggur milik korban ternyata berada di ruang bawah tanah rumahnya. Yang mengejutkan, tempat di bawah gudang tersebut terdapat salah satu lorong dalam jaringan bawah tanah Paris. Pemilik rumah bahkan tidak mengetahui bahwa rumahnya berdiri di atas jalur tersebut. Sebaliknya, para pelaku yang diduga sangat mengenal dunia bawah tanah Paris justru mengetahui keberadaan lorong itu. Mereka menggali lubang dari bawah menuju gudang anggur. Setelah berhasil masuk, lebih dari 300 botol anggur bernilai tinggi diambil satu persatu. Setelah selesai, lubang itu kembali ditutup dengan sangat rapi sehingga hampir tidak meninggalkan bekas. Tidak ada pintu yang dirusak, tidak ada jendela yang dipecahkan. Jika bukan karena penyelidikan mendalam, hampir mustahil membayangkan bahwa para pencuri memasuki rumah melalui jalur bawah tanah. Hingga kini, kasus tersebut belum berhasil dipecahkan. Identitas para pelaku tetap menjadi misteri. Sebuah dunia yang masih menyimpan banyak rahasia. Berbagai kisah tersebut memperlihatkan bahwa dunia bawah tanah Paris bukan hanya peninggalan sejarah. Ia masih hidup hingga sekarang. Di balik jalan-jalan indah, bangunan megah, dan jutaan wisatawan yang setiap hari memenuhi ibu kota Prancis, terbentang sebuah labirin raksasa yang menyimpan sejarah lebih dari 2000 tahun. Lorong-lorong itu pernah menjadi tambang batu, pemakaman massal, tempat orang tersesat hingga meninggal dunia, markas perlawanan pada masa perang, lokasi komunitas rahasia, bahkan jalur pencurian yang nyaris sempurna.
Dan mungkin masih banyak kisah lain yang belum pernah diketahui publik. Namun ternyata dunia bawah tanah Paris bukan hanya dipenuhi misteri. Di tempat yang sama juga lahir berbagai inovasi luar biasa yang pernah mengubah kehidupan masyarakat Paris. Mulai dari budidaya jamur modern, pabrik bir bawah tanah terbesar, hingga sistem distribusi waktu yang pada zamannya dianggap sebagai keajaiban teknologi. Raja Jamur Paris, pabrik bir raksasa di bawah tanah, dan teknologi distribusi waktu yang mendahului zamannya. Selama ini dunia bawah tanah Paris lebih sering dikaitkan dengan katakombe, lorong-lorong gelap, serta berbagai kisah misterius yang membuat bulu kuduk merinding. Namun di balik semua cerita menyeramkan itu, labirin bawah tanah Paris ternyata juga menjadi tempat lahirnya berbagai inovasi luar biasa yang pernah mengubah kehidupan masyarakat Prancis. Lorong-lorong yang dahulu digali untuk mengambil batu kapur perlahan berubah menjadi lahan pertanian, kawasan industri, hingga pusat teknologi yang sangat maju untuk ukuran zamannya. Ironisnya, sebagian besar orang yang berkunjung ke Paris saat ini hampir tidak pernah mengetahui bahwa sejarah tersebut pernah terjadi jauh di bawah kaki mereka. Tahun 1880, ketika seluruh Paris berusaha menunjukkan waktu yang sama. Sekarang mungkin kita menganggap waktu sebagai sesuatu yang sangat sederhana. Jam tangan, telepon genggam, komputer, hingga kendaraan semuanya otomatis menampilkan waktu yang sama karena terhubung dengan jaringan satelit atau internet. Namun keadaan pada abad ke-19 sangat berbeda. Hampir semua jam masih menggunakan mekanisme pegas dan roda gigi. Akibatnya, setiap jam memiliki tingkat kesalahan yang berbeda. Ada yang lebih cepat 1 menit, ada yang terlambat beberapa menit, bahkan tidak sedikit yang meleset hingga puluhan menit. Bagi masyarakat biasa, hal itu mungkin tidak terlalu menjadi persoalan. Namun bagi dunia bisnis, transportasi, pemerintahan, hingga lembaga ilmiah, ketidaksamaan waktu dapat menimbulkan kekacauan yang serius. Paris membutuhkan solusi yang benar-benar baru. Sebuah gagasan revolusioner. Sekitar 1880, seorang penemu mengajukan konsep yang sangat berani. Alih-alih menyetel setiap jam secara manual, mengapa tidak dibuat sebuah jam induk yang mengendalikan seluruh jam di kota? Gagasan tersebut sempat ditawarkan kepada pemerintah Wina. Namun usulan itu ditolak. Paris justru melihat peluang besar. Pemerintah menyadari bahwa mereka telah memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak kota lain di dunia, yaitu jaringan lorong bawah tanah yang membentang ke berbagai penjuru kota. Lorong-lorong itu dapat dimanfaatkan untuk memasang jaringan pipa tanpa harus membongkar jalan-jalan di permukaan. Keputusan tersebut kemudian melahirkan sebuah teknologi yang sangat mengagumkan, menyalurkan waktu menggunakan tekanan udara. Prinsip kerja sistem ini terdengar sederhana tetapi sangat cerdas. Di pusat kota dipasang sebuah jam induk dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Jam tersebut dihubungkan dengan mesin yang mampu menghasilkan tekanan udara dalam jumlah besar. Setiap 1 menit, sistem bekerja dalam 2 tahap. Selama sekitar 20 detik, udara bertekanan tinggi dipompa ke seluruh jaringan pipa bawah tanah. Kemudian selama 40 detik berikutnya, tekanan udara dilepaskan kembali. Seluruh jam pelanggan di berbagai penjuru Paris terhubung dengan jaringan tersebut. Setiap kali tekanan udara datang, mekanisme kecil di dalam jam akan bergerak dan memacukan jarum tepat 1 menit. Ketika tekanan dilepaskan, mekanisme kembali ke posisi awal sambil menunggu dorongan berikutnya. Proses itu berlangsung terus-menerus. Hasilnya benar-benar luar biasa. Puluhan ribu jam di seluruh Paris mampu bergerak hampir serempak, seolah-olah semuanya dikendalikan oleh satu jantung yang sama. Dari hotel hingga ribuan bangunan. Pelanggan pertama sistem ini adalah sebuah hotel besar di Paris. Hotel tersebut memasang 148 jam pneumatik di berbagai ruangan. Semua jam itu menunjukkan waktu yang sama secara presisi. Keberhasilan tersebut segera menarik perhatian masyarakat. Sedikit demi sedikit, semakin banyak gedung, kantor, sekolah, rumah sakit, hingga perusahaan yang berlangganan layanan sinkronisasi waktu tersebut. Pada masa kejayaannya, sekitar 20.000 jam di seluruh Paris terhubung ke jaringan yang sama. Untuk ukuran akhir abad ke-19, pencapaian tersebut merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Paris telah memiliki sistem distribusi waktu terpusat jauh sebelum dunia mengenal teknologi digital. Dari mana jam induk mengetahui waktu yang tepat? Lalu muncul pertanyaan yang menarik. Jika seluruh kota mengikuti jam induk, lalu siapa yang menentukan ketepatan waktu jam induk itu sendiri?
Jawabannya berada di Observatorium Paris. Jam induk di pusat kota dihubungkan langsung ke observatorium melalui kabel listrik. Di sana, para astronom menggunakan alat yang disebut instrumen transit untuk mengamati pergerakan bintang ketika melintasi garis meridian langit. Karena posisi benda-benda langit dapat dihitung dengan sangat presisi, waktu astronomi juga dapat ditentukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Begitu waktu resmi diperoleh, observatorium mengirimkan sinyal listrik menuju jam induk. Jam induk kemudian menyesuaikan dirinya sebelum kembali mendistribusikan waktu ke seluruh kota melalui tekanan udara. Bisa dikatakan bahwa setiap menit yang berlalu di Paris saat itu mengikuti denyut yang berasal dari pengamatan langit. Mengapa teknologi hebat itu akhirnya menghilang? Sistem distribusi waktu melalui tekanan udara mulai beroperasi sekitar 1880 dan terus digunakan selama hampir setengah abad. Namun tidak ada teknologi yang mampu bertahan selamanya. Beberapa peristiwa besar perlahan mengurangi peran sistem tersebut. Pada 1910, banjir besar melanda Paris dan merusak sebagian jaringan pipa bawah tanah. Kemudian pada 1916, perkembangan sistem listrik arus bolak-balik AC memungkinkan perbuatan jam listrik yang jauh lebih akurat dan lebih mudah dipelihara. Tidak lama berselang, sekitar 1920, radio berkembang sangat pesat. Menara Eiffel yang sebelumnya sempat menuai kritik, bahkan pernah diusulkan untuk dibongkar, justru memperoleh fungsi baru sebagai pusat pemancar sinyal waktu ke seluruh Paris. Teknologi radio membuat penyebaran waktu resmi menjadi jauh lebih praktis dibandingkan jaringan pipa udara. Akhirnya pada 1927, sistem distribusi waktu melalui tekanan udara resmi dihentikan. Teknologi yang selama puluhan tahun menjadi kebanggaan Paris itu pun perlahan berubah menjadi bagian dari sejarah. Sebuah kota dengan dua dunia. Ketika orang menyebut Paris, yang terbayang biasanya adalah Menara Eiffel, Sungai Seine, Museum Louvre, atau Katedral Notre Dame. Sedikit sekali yang menyadari bahwa di bawah jalan-jalan yang setiap hari dipenuhi jutaan wisatawan, terdapat dunia lain yang usianya telah melampaui 2 milenium. Dunia itu lahir dari aktivitas penambangan batu kapur pada masa Romawi, kemudian berubah menjadi katakombe yang menampung sekitar 6 juta kerangka manusia. Lorong-lorongnya pernah menjadi saksi orang-orang yang tersesat dan kehilangan nyawa, markas rahasia perlawanan Prancis selama Perang Dunia II, tempat munculnya bioskop bawah tanah misterius, jalur pencurian yang nyaris sempurna, hingga lokasi lahirnya industri jamur, pabrik bir raksasa, dan sistem distribusi waktu yang mendahului zamannya. Penutup, kisah dunia bawah tanah Paris mengajarkan bahwa sejarah tidak selalu berada di tempat yang mudah terlihat. Seringkali, bagian paling penting dari sebuah peradaban justru tersembunyi jauh di bawah permukaan. Di balik batu-batu yang menopang bangunan megah Paris, tersimpan jejak kerja keras para penambang Romawi, kisah duka jutaan manusia yang dimakamkan di katakombe, keberanian para pejuang yang melawan penjajah, kecerdikan para ilmuwan dan insinyur, serta berbagai misteri yang hingga kini masih belum berhasil diungkap. Mungkin itulah sebabnya muncul ungkapan yang tetap relevan hingga hari ini. Semegah Paris di atas permukaan, sebesar itulah Paris di bawah tanah. Dan barangkali masih banyak lorong yang belum pernah dijelajahi, masih banyak ruangan yang belum ditemukan, serta masih banyak kisah yang menunggu untuk diceritakan kepada dunia. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.